dengar dulu sapi, dengar dulu. Host ini ngomong gini, host bilangnya gini, naikinlah seorang muslim lagi supaya dikiranya Anda itu bukan settingan. Saya naik di sini untuk membuktikan bahwa Anda seorang muslim atau bukan. Gitu, jangan dulu kau bertanya ke saya. Gua 2 kalimat syahadat gua bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut dengan artinya. Ya ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Cuman itu aja yang buat kamu puas. Yang bikin itu siapa? Yang bikin itu siapa? Ya. Yang kutanya, yang bikin itu siapa? Sekarang, bentar, jangan kau tanya ke saya. Saya ditugasin naik ke sini untuk menginterogasi kamu. Benar ya, host ya? Terima kasih. Jadi kau dengar. Bentar. Kau bilang Muhammad pembohong gitu ya? Kau bilang Nabi Muhammad pembohong gitu ya? Bentar, kau udah ketemu belum sama Nabi? Saudaraku. Bentar. Dia bilang Nabi Muhammad pembohong. Nabi Muhammad ya kan berbohong aja, nggak usah mutar. Yang berbohongnya itu, dengar dulu. Inilah kalau orang dengar dulu. Mau ngotot, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Belajarlah etika yang baik. Saya mau tanya jangan dulu. Anda ngotot di sini. Host. Artinya gini, host. Bentar ya, lu diam. Host, gini. Saya itu nggak mau muter sana sini. Kita langsung aja pada pembahasan yang tadi kita ngomong. Nabi Muhammad bohong. Artinya lu udah ketemu sama Nabi Muhammad belum? Kita sudah kedatangan si Weleng-Weleng. Weleng-Weleng sudah datang kembali, saudara. Halo. Ya, silakan Weleng. Selamat siang, Bang Edis. Ya, selamat siang Bang Weleng-Weleng. Bagaimana? Aku sudah berapa derajat baliknya, Bang? Ayo, nyalakan kamera dulu. Kedengeran, aku pakai headset dulu. Oh, ya silakan, pakai headset. Sabar, Bang. Ini Weleng-Weleng ini yang nyaru jadi Kristen. Ayo. Sabar, Bang. Ya, silakan Weleng-Weleng. Sabar ya, teman-teman ya. Ini si Weleng-Weleng ini muridnya Nandar ini. Ya, bagaimana Bang? Suaraku kedengaran, Bang? Mantap Weleng-Weleng ya. Oke, Bang, Bang Weleng-Weleng. Ini kali kedua aku hadir ke roomnya Edis ya. Oke, kali kedua. Tadi sudah dengar atau kita mau ulangi lagi? Bagaimana itu, Bang? Apanya yang didengar, Bang? Oh, baru datang. Enggak, dari tadi aku nyimak. Cuma tapi kok enggak nyimak? Iya. Oke, berarti di situ Muhammad melakukan kesalahan atau tidak? Kesalahan apa itu, Bang? Buset. Oke, kita ulang. Begini, Bang. Kita ulang. Gimana? Pertanyaanku itu bukan seperti itu, Bang. Aku ada pertanyaan sendiri, Bang. Tapi temanya ini, buktikan Muhammad tidak ngeprank umat Islam. Oh. Bisakah di luar tema kita bicarakan, Bang? Ada enggak, sebentar, aku tanya dulu, abang ini Islam atau apa? Aku ini Krislam, Bang. Bang Edis, Krislam. masih bisakah bertanya? Soalnya iman aku ini sedang tergoncang, Bang Edis ya. Tergoncang. Masalahnya begini. Masalahnya saya tidak mungkin ngobrol kalau abang ini belum jelas-jelas. Contohnya kalau abang udah mualaf, mualaf jelas. Belum, Bang. Begini, Bang, biar aku selesaikan dulu nanti. Tapi kalau Krislam itu agama apa, Bang? Campur-campur. Ya. Soalnya iman aku ini sedang tergoncang, Bang, antara tetap di Kristen, ya di mana isi Bible itu sendiri sudah banyak ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangi. Iya, makanya abang mualaf dulu. Gini loh, abang mualaf dulu. Ataukah aku ini harus memeluk agama Islam yang lebih logis? Iya, makanya gini, kalau abang mualaf dulu, lebih jelas kita ngobrolnya. Kalau seperti ini nanti kita dibilang penistaan. Masa kita mau bahas ngeprank umat Islam, nanti lawan bicara saya bukan Islam. Nanti nggak enak, Bang, disangkain kita ngomongin agama Islam, sedangkan orang Islamnya nggak hadir gitu loh, Bang. Jadi gimana, Bang? Mau lanjut atau bagaimana? Terserah, Bang. Kita bisa lanjut kalau saya pastikan abang sudah Muslim. Abang sudah Muslim? Aku kan tadi sudah katakan, aku ini Krislam, Bang. Antara mau memeluk ya nggak jelas kalau begini pun aku sulit ngomongnya. Kalau abang Kristen bilang, Bang, saya Kristen, tapi dalam kebimbangan. Nah, gitu bisa. Kalau abang Krislam apa? Seperti itu, Bang. Nah, itu Krislam. Itulah yang aku mau memberikan. Sebentar, saya tanya dulu, Krislam itu apa? Krislam itu antara memeluk Kristen dan Islam, Bang. Antara memeluk Kristen dan Islam. Iya. Jadi intinya sekarang masih dalam kebimbangan. Tidak Kristen dan juga tidak Islam.
Ya, dan aku ada pertanyaan buat abang, jika diizinkan. Atau aku Oke lah, silakan lah, silakan. memberikan jawaban sesuai tema. Silakan. Terserah abang. Ya, oke bang ya. Sebenarnya ini yang ku bahas gitu loh. Tapi kamunya kan udah gini teman-teman. Dia ini aslinya Islam. Saya tahu dia ini aslinya Islam. Cuman dia itu udah malu jadi orang Islam. Makanya dia pura-pura jadi Kristen. Tapi nggak apa-apa lah. Coba apa pertanyaannya? Ya, mau tanya ini Pak Pendeta ya, atau Pak Apologet ya, terserah lah ya. Apakah ada di ayat di Kristen dalam Bible yang mengajarkan tentang kebersihan, tata cara pentingnya kebersihan bang ya? Karena kita tahu bahwa di Al-Quran itu tertulis kebersihan adalah sebagian dari iman di surat Al-Baqarah 222 ya bang ya. Terus Al-Baqarah 22. Sebentar saya cek dulu. Ya. Saya cek dulu. Ya, coba abang cek saja sendiri. Oke. Al-Baqarah 222 kebersihan adalah sebagian dari iman bang ya. Oke, saya bacakan ya Al-Baqarah 22 ya bang ya. Saya bacakan pelan-pelan ya bang ya. Oke. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Oke. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di mana di sini kebersihan itu adalah pangkal keimanan? Bukan begitu ayatnya. Kebersihan, sabar bang. Di mana kebersihan sebagian dari iman kan? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman bang. Yang pertanyaannya bukan itu bang. Gini, ya. Weleng. Begini Weleng, kalau kebersihan adalah sebagian dari iman, itu nanti orang bilang itu ada lantai kotor dibersihkan. Semakin lantainya kinclong, semakin tandanya beriman. Bukan begitu Weleng. Ini berbicara mengenai haid, darah, menstruasi. Kau sudah ditelepon Sinandar kau. Weleng. Kenapa kok terjadi begitu? Kenapa? Lagi mencoba mencari ayatnya nih Google bang. Kebersihan sebagian dari iman di surat. Nggak ada berapa, ayat bang? begitu di Quran, nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Tapi kan di Islam sendiri menerapkan sistem kebersihan itu adalah sebagian dari iman bang. Cuma nggak di surat ada berapa itu di aku Quran. jelas, bang. Di hadis pun itu diindikasi sebagai hadis palsu. Ini bicara mengenai perempuan yang haid, bukan berbicara kalau Anda bilang kebersihan, nanti itu sampah di depan dibuang, kalau nggak dibuang nggak beriman. Begini bang, maksud aku bang, abang pernah nggak mendengar kalimat yang berbunyi kebersihan itu adalah sebagian dari iman? Ya, itu kan pasti ada tertulis kalimat kan? seperti itu ada, tapi itu tidak berasal dari Al-Quran. Ya. Jadi itu di mana bang? Di surat berapa? Itu tidak ada di seluruh Al-Quran tidak ada. Oke bang, ya. Makanya ketika Anda tadi bilang Al-Baqarah 222 kebersihan dari iman, makanya saya kaget. Nggak ada Al-Quran bilang begitu. Adapun itu ditemukan di hadis, tapi hadis itu diindikasikan palsu. Karena begini, banyak sekali hadis-hadis ini dibuat dengan motif tertentu. Ya, misalnya begini. Anda misalnya ustadz. Misal Anda ustadz. Terus santri Anda itu kotor. Bikin aja hadis. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau tidak bersih tidak masuk surga. Makanya santri akan berlomba-lomba bersih. Begitu. Nah, makanya ya hadis-hadis itu pernah juga ada video yang viral di TikTok, ya kan? Bilang begini dia. Orang Arab itu ya suka sekali mereka bikin-bikin hadis. Masa katanya jangan digantung pakaian, nanti jin bergantungan. Malam-malam jangan digantung. Terus habis itu karena majikannya nyuruh, hari ini kamu cuci baju. Loh, tapi kan jin gantung-gantungan nanti di pakaian. Oh, hari ini jin libur. Jadi hadisnya berubah sesuka hati mereka. Nah, gitu. Ya, jadi Silakan. pertanyaannya itu begini Bang ya, Bang Edisa. Terus bagaimana di Kekristenan sendiri menerapkan sistem kebersihan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah ayat di Bible yang menjelaskan tentang kebersihan itu sendiri, Bang? Silakan. Baik. Karena kamu mengungkapkan di sini yang berbicara mengenai haid, di dalam Bible juga ada ayat yang berbicara mengenai haid seperti ini. Perempuan-perempuan yang sedang haid seperti ini memang mereka itu
Bahkan ya tempat tidur, tempat duduk yang diduduki mereka itu menjadi najis. Tapi itu menurut hukum Taurat ya. Sebentar, saya bukakan ya ayatnya ya. Cuman kamu itu ngakunya itu Islam gitu loh. Harusnya kamu ini. Kamu kalau terjadi gini nggak bisa loh kita diskusi ya. Nih, saya bacakan nih. Bang, lagi cek kita bicara bang. mengenai imamat 15 ya. Kita bicara mengenai imamat 15 nih. Ya, soalnya HP ku ini satu device aja, Bang. Saya bacakan ya. Karena kamu membahas hal yang seperti itu, kita juga harus membahas hal yang sejenis. Saya bacakan ya, imamat 15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Nih, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Apabila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan itu, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri oleh orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis. Setiap barang yang didudukinya juga menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini panjang sekali. Begitu juga kepada perempuan ya, perempuan juga yang sedang datang bulan juga seperti itu ya. Setiap perempuan ya, nih, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan juga sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di dalam Bible ini lebih ketat di dalam hukum Taurat. Nah, ayat yang barusan Anda bacakan ini terindikasi kuat menyolong dari Bible. Makasih Kak. Makanya begini, semakin Anda membaca hukum Taurat, makanya Paulus menjelaskan hukum Taurat itu kayak kaca, kayak cermin. Jadi, semakin Anda membaca hukum Taurat itu, semakin mustahil sebenarnya mencapai kesempurnaan itu, semakin mustahil. Begini salah, ini najis, ini najis. Rambut harus dipotong begini. Jadi bagaimana hukum Taurat itu menggambarkan bahwa manusia itu sudah sekian tidak sanggupnya. Semakin berat. Kita kayak baca kerjaan kalau dibaca hukum Taurat itu. Begini. Beban makin berat. Ya kan? Nah makanya kita itu perlu yang namanya juru selamat. Nah Yesus sudah melakukan segala hukum Taurat itu dan sempurna. Makanya kesalahan atau dosa datang melalui satu orang yaitu Adam, tetapi pengampunan dosa, keselamatan datang juga melalui satu orang yaitu Yesus. Itu jawaban dari pertanyaan kamu. Sekarang begini Beleng, kita ini sebenarnya pengen ngundang yang muslim betulan. Kamu masalahnya muslim tapi kamu nggak mengaku kamu muslim gitu loh. Bang, aku masih Kristen, Bang. Bahkan KTP aku itu masih Kristen. Iya, KTP kamu Kristen, tapi kamu kan udah mualaf. Tapi setelah kamu dengar begini, kamu jadi bingung lagi. Bang. Aku tadi kan sudah katakan, aku ini sementara antara memilih Islam atau Kristen. Makanya aku bertanya kepada Bang Coba Edi. Gini, coba kamu kasih satu pertanyaanmu yang membuat kamu ragu tentang Kristen itu apa? Biar enak, kamu bahas-bahas hal-hal yang remeh-remeh begini. Coba, apa satu di dalam hatimu yang membuat kamu ragu dari Kristen? Ayo. Itu kan tadi sudah aku katakan Bang, bahwa sebagian dari isi Bible sendiri, bahkan mungkin keseluruhannya itu adalah bukan lagi firman Tuhan, tapi sudah ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangi. Seperti itu Bang Edis. Jadi poinnya apa? Karena kita tahu sendiri bahwa Al-Quran itu dari awal sampai saat ini, itu kitabnya masih terjaga. Seperti itu Bang. Oke, berarti Al-Quran terjaga ya? Nah, tidak Bang, berubah ya? Itu Bang. Maka mereka sendiri mengklaim Bang seperti itu. Sampai saat ini isi Al-Quran masih terjaga. Oh, jadi Anda percaya Al-Quran terjaga? Ya, sedangkan Bible itu sendiri kan dari kata Biblos ya, artinya kumpulan buku-buku. Itulah bukan lagi kitab yang suci Bang. Lihatlah kelakuan orang Islam kan? Kayak gini kelakuan orang Islam. Tapi teman-teman. Pertanyaanku yang tadi belum bukan terjawab, masalahnya Bang. Begini loh. Kamu nggak jelas, kamu Islam atau Kristen gitu loh. Kamu belum Islam tapi kamu bilang Al-Quran terjaga. Makanya dari Bang, awal sama kan aku sudah bertanya Abang sudah pernah, ke Abang. Aku serius nanya sama Bang. Bang, serius tanya dulu Bang. Sudah pernah baca Al-Quran sampai selesai? Aku ini belum membaca Al-Quran Bang. Bahkan aku kan belum mualaf.
Aku Bang, masih Kristen, Bang. saya Aku gini, ini saya di sini nggak mau bahas dalam dogma. kebimbangan. Bang, Ya. saya di sini nggak mau bahas dogma. Saya di sini mau membahas bagaimana Anda sudah melakukan kecacatan berpikir atau logical fallacy. Begini, bagaimana kamu bisa simpulkan Al-Quran itu terjaga, tetap sama, sementara kamu nggak pernah baca? Coba mungkin Bang Edis yang lebih mempunyai ilmu kan bisa menjelaskan. Enggak, dengarkan yang lain. Apakah isi Al-Quran itu masih terjaga sampai saat ini atau bagaimana, Bang? Beleng, Ya. benar tidak bahwa kamu sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kecacatan berpikir dengan menyimpulkan sesuatu tanpa kamu pernah mempelajarinya? Benar nggak kamu melakukan logical fallacy di situ? Bukan logical fallacy, Bang. Tapi itu logical fallacy itu apa? Klaim dari mereka dan aku mendengarkannya. Seperti Klaim dari mereka kok Anda benarkan? Oke lah, Beleng, kau nggak jelas kau. Kau di bawah dulu. Aduh, capek ngomong sama kau ini. Aduh. Teman-teman begini ya, banyak orang itu melakukan kecacatan berpikir dengan cara dia menyimpulkan sesuatu yang dia nggak pernah tahu. Ya, contohnya begini. Kamu nggak pernah baca Bible, lalu kamu simpulkan isi Bible itu apa? Nah, itu namanya kamu melakukan logical fallacy. Kamu nggak pernah membaca Al-Quran, tapi kamu menyimpulkan Al-Quran. Itu juga kamu disebut sebagai melakukan logical fallacy. Nggak boleh seperti itu. Bagaimana kamu mau menyimpulkan sesuatu yang nggak pernah kamu pelajari? Gitu loh, ya. Jadi nggak boleh seperti itu, teman-teman ya. Kalau kita mau benar-benar, kita di sini diskusi yang rasional-rasional aja. Kita nggak membahas-bahas hal-hal yang bersifat dogmatika. Tidak kita bahas hal-hal yang bersifat dogma subjektif. Ya, saya tadi barusan lihat si Nandar diskusi, tapi mereka ngeributin dogma. Kata Nandar, keselamatan itu adalah bagi orang yang percaya Muhammad. Yang Kristen ngomong, keselamatan bagi orang yang percaya Yesus. Itu namanya debat kusir. Kita nggak debatin yang begitu-begitu. Ya, oke. Selamat siang, FR Pali. Muslim, Bang? Siang. Muslim, Bang? Muslim. Oke. Perkenalkan Bang, nama saya Edis TV, saya seorang Kristen. Kebetulan saya ini adalah orang yang membidangi atau mengkaji agama Islam. Maka kalau mau cari di dunia ini yang ngerti agama Islam, sayalah orangnya Bang. Sayalah orangnya yang ngerti agama Islam. Ya, makanya kalau tanya tentang agama Islam, tanya saya. Nah, gini Bang. Challenge saya ini, buktikan Muhammad itu tidak ngeprank umat Islam. Siap? Buktikan Muhammad itu tidak ngeprank umat Islam. Ya. Termasuk Anda. Buktikan bahwa Anda itu tidak lagi dikerjain sama Muhammad. Alhamdulillah nggak pernah aku dikerjain. Oke, baik. Kita buktikan nih Bang ya. Kita buktikan. Ya. Oke. Saya tanya dulu sama Bang Pali. Bang Pali, setahu Anda ketika Anda mempelajari agama Islam menurut Al-Quran, menurut hadis, betul tidak bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran? Kalau dibilang kebenaran, kayaknya nggak semuanya benar lah. Berarti kadang-kadang Muhammad bohong? Ya bisa, kadang-kadang bisa juga. Muhammad bohong. Bisa berbuat bohong gitu kan. Kadang-kadang bisa oknum kan. Sebentar, Muhammadnya loh. Muhammad, menurut Anda Muhammad berbohong? Aku belum pernah ketemu. Nah makanya tadi kutanya Bang, ini Abang sudah melakukan. Abang ini sudah melakukan intrik ini. Bang, sebentar. Nah, Abang, saya suruh Abang syahadat dulu karena banyak Muslim nanti yang meragukan Anda. Coba bisa syahadat dulu? Ya aku sadar. Enggak, maksudnya syahadat dulu. Bisa nggak Abang syahadat? Gini Bang, nanti banyak Islam yang nuduh saya bahwa Anda ini orang Islam gadungan. Karena Anda bilang Muhammad tadi bohong loh. Kalau syahadat itu ya, ini cerita tentang syahadat aja. Kalau perhatikan di Al-Quran juga nggak ada syahadat. Saya Jadi Muslim. Abang ini Muslim? Muslim saya. Tapi Abang mengakui bahwa Muhammad bohong? Ya kadang-kadang bohong, kadang-kadang bohong. Kayak Saudara, inilah. sebentar, saya naikkan dulu satu Muslim. Sebentar, saya naikkan dulu satu Muslim. Ini bahaya ini saudara ini. Katanya Kenapa, Muslim Bang? mengaku kadang-kadang Muhammad bohong, saudara. Sebentar, saya konfirmasi dulu Bang. Sama Muslim yang lain, sabar ya Bang. Iya. Sabar Bang. Oke, Hans Abi. Halo Bang. Bang Hans. Ya, assalamualaikum. Oke, Bang Hans, saya Kristen Bang.
di sini Pak Pali dia mengaku Muslim, katanya Muhammad kadang-kadang bohong Bang. Gimana Bang? Coba dicek keislamannya. Saya nggak mau nanti dibilang fitnah Bang. Saya nggak mau nanti saya dituduh berkompromi dengan dia dan dia orang bayaran. Banyak yang fitnah saya nggak mau lagi. Coba dikonfirmasi apakah dia Muslim Bang. Silakan. Ya. Gimana tuh? Saya orang Malaysia. Ya, silakan Bang. Ya, nak buktikan bagaimana tuh? Buktikan kamu Islam bagaimana? Gini, Pali dia mengaku seorang Muslim, tapi dia bilang katanya Muhammad kadang-kadang dia bohong. Oke. Coba bagaimana? Apakah Anda percaya dia Muslim? Jadi buktikanlah kalau kamu kata itu Muhammad kadang-kadang bohong. Silakan Pali. Oke, kalau mau bilang bohong ya. Bohongnya itu kebanyakan di hadis. Hadis itu menjual nama Muhammad. Dan mengesahkan seolah-olah Muhammad itu benar. Padahal belum tentu benar. Hadis yang berbicara. Yang kubawa ke situ, oknum. Hadislah yang berbicara. Kalau masalah Muhammad, aku belum pernah ketemu Muhammad. Jadi kita ini ceritanya konteks ini hanya penyampaian. Yang menyampaikan itu, apa kita bisa percaya? Belum tentu. Ya benar lah, ya benar. Jadi hadis itu sama. Saya pun selalu dengan bukti. Contohnya kayak Bang Edis tadi bilang ya, sudah mengharamkan ya, mengharamkan untuk berbuat yang lebih buruk. Kenapa? Hadis itu bisa juga keluar, bisa sah karena kepentingan pribadi hadis orang itu. Oh, berarti kalian berdua setuju bahwa hadis itu berisi kebohongan-kebohongan? Wah, saya setuju. Bagaimana Hans Abi? Berarti hadis itu adalah kumpulan kitab-kitab kebohongan. Ya, saya setuju. Kalau aku setuju aku. Buset, saudara-saudara, makin banyak muslim yang sudah mengakui hadis adalah kumpulan kebohongan-kebohongan sudah. Ini Bang Edis, aku setuju cara kamu buat lab kayak gini. Saya kepengennya orang Islam itu mengerti, memahami, jangan terjebak di dalam lingkaran yang sangat sakral ini. Hasanul hadis ya. Dia bisa maju orang Islam. Kalau dia berpikiran jahat bunuh. Tidak berakidah satu ayat ini, satu agama, saling berbenci. Itu yang aku nggak seneng. Aku sebenarnya kepengen buka channel kayak kamu. Cuma takutnya apa? Kayak Ahok nanti akunya. Nah, itu dia. Agama. Jadi teman-teman bener yang saya bilang ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Aku setuju. Umat muslim ini sebenarnya banyak di antara mereka ini yang ingin bersuara seperti saya. Tapi mereka takut, saudara-saudara takut. Benar, aku setuju sama kamu Bang. Aku tiap hari perhatikan apa sih niatnya si Edis ini. Ikuti step by step kan. Bagus ini. Ini orang supaya orang Islam itu cerdas. Nggak ada lagi istilahnya membatasi warna-warna itu nggak ada. Jadi kita ini sama. Oke, baik. Yang aku tahu aja Nabi Muhammad itu cuma ada sosial. Oke, karena begini teman-teman ya. Karena begini. Intinya mereka berdua ini sudah mengakui bahwa hadis itu adalah kumpulan kebohongan-kebohongan. Nah, menjadi pertanyaan saya, kenapa umat muslim menggunakan kitab-kitab yang berisi kebohongan-kebohongan itu? Ya inilah ya kita kadang-kadang bingung sih sebenarnya. Ada sebabnya. Mereka itu sudah terdoktrin, sudah gimana lah ya, kalau orang sudah termakan sama bujuk rayuan seolah-olah udah yakin, ya susah kita ngomonginnya. Dia nggak mau keluar dari lingkaran itu, makanya bisa terjadi Islam B, Islam C, Islam C, Islam D, ujung-ujung apa? Ribut sama Islam. Nggak maju orang Islam ini kalau ribut sama dia. Itu aja. Jadi Abang Edis, saya mau tanya satu kepada Abang Edis. Kalau dimaksudkan secara dasarnya Islam itu apa dia? Apa itu Islam? Ya, jadi begini ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara mengenai definisi, ya sebenarnya arti dari Islam itu kan maksudnya adalah penyerahan diri, tunduk atau kepatuhan. Benar, tepat. Benar, tepat. Jadi perkataan Islam nih sebenarnya ia adalah macet-macet. Dia bukannya bersifat keagamaan. Dan kata kerja ni adalah bersifat universal. Seperti berlari. Berlari tidak ada. Cuman begini Bang Hans dan juga Bang Pali. Begini, masalahnya begini.
kalau kalian nggak percaya hadis, itu jadi masalah juga, gitu loh. Masalahnya bagaimana cara kalian sholat? Nah gini Bang, yang aku setuju ya. Kalau masalah sholat ya, sholat itu kalau aku Islam ya, bukannya karena gerakan. Ada nggak dituturkan di dalam Al-Quran itu cara sholat? Nggak ada. Enggak ada. Ada nggak hadis yang berbicara itu? Makanya saya enggak. Iya. Hadis yang berbicara. Biar Bang Dennis lebih paham lagi, menggodok ini lagi supaya orang Islam ini paham lagi, Bang. Aku kalau berbicara ini aku takut, Bang. Berat soal-soal. Jangan takut, Pak. Sekiranya benar, ya teruskan aja. Pernah gini, Bang, aku pernah termasuk ulama lah kalau di sini ya. Pernah aku debat kayak gitu. Apa saya jadi musuh? Coba kita kasih naik dulu muslim yang ini ya. Soalnya ini banyak orang mengira saya dibilang kompromi, katanya kita janjian ini. Oke, Ami jago. Ya. Silakan nyalakan kamera, Bro. Saya nyalain kamera dulu. Ya. Ini bahaya ini teman-teman, nanti disangkain saya fitnah begitu. Bang Ami jago, Anda muslim? Ya, saya muslim dan saya bagaimana menurut teman-teman sebentar, Bang. Oke, bagaimana menurut teman-teman Abang ini yang bilang? Bagaimana menurut teman-teman Abang ini yang bilang bahwasanya yang kayak gini? Ya, Islam KTP. Oke, gimana? Bahwasanya apa? Silakan. Bahwasanya mereka mengatakan hadis itu adalah kumpulan kebohongan-kebohongan. Ya. Boleh saya jelasin? Silakan, Pak. Silakan. Boleh. Baik. Sebentar, saya pakai, kebetulan muka saya berminyak ini, jadi saya pakai. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Kita kalau berminyak itu artinya Anda seorang laki-laki tulen, pekerja keras, minak jinggo. Minak jinggo. Ah, itu, Bang. Jadi saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu ini sama FR Pali. Ya, boleh. FR Pali orang mana, Bang? Indonesia. Jangan ditanya alamatnya lah, Bang. Nanti dia dicariin nanti, Bang. Jangan ditanya alamatnya lah. Masa kalian ini nanya alamat sih? Pernah Bang buat ini viral ya. Ya, oke. Saya setuju sama Bang Denis. Kalau begitu, FR Pali coba sahadat dulu lah. Kamu sahadat dulu. Saya tanya, wajib sahadat itu di mana? Cari di Al-Quran. Hadis yang ada itu. Anda mengakui Muslim. Islam ada Anda berapa? mengakui Muslim. Iya, aku Muslim. Karena aku dilahirkan dari rahim seorang Muslim. Maka jadi ikut Muslim. Ya, baik. Ya, baik. Itu. Kalau gitu Anda rukun Islamnya ada berapa? Coba Anda jelasin supaya Anda wajibnya rukun Islam itu di mana? Wajibnya rukun Islam itu di mana? Saya tanya dulu. Jangan kita ikut-ikutan orang. Wajibnya itu di mana? Kalau orang wajib rukun Islam itu ada 5 itu ya. Kenapa pergi haji bagi orang yang mampu? Kalau dia wajib harus susah, miskin, kaya berangkat. Kenapa itu ada dipisah-pisahkan? Dari situ pun udah kalah. Lah itulah toleransinya Allah di situ toleransinya Tuhan di situ. Kawan, kamu harus belajar dulu tentang wajib. Wajib itu harus. Gini, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Sebentar. Nggak usah kamu ngomong tentang wajib. Anda gini, apa yang menunjukkan bahwa Anda seorang Muslim? Apa yang menunjukkan Anda seorang Muslim? Apa yang menunjukkan bahwa saya bisa membuktikan bahwa Anda seorang Muslim? Buktikan bahwa Anda Muslim, sahadat nggak mau. Terus apa, Mak? Host, ini nggak benar. Sekarang ini orang. Belum tentu ini orang Muslim. Ucapi 2 kalimat syahadat, Kalau kita ucapi 2 kalimat syahadat ya. Udah kalau gitu gini aja, biar kau paham. Gini aja. Nah, silakan. Kamu kutanya tentang sholat, nanti kamu nggak ngerti. Sholat itu apa? Kamu nggak ngerti. Jadi nggak usah ikut agama, jangan dulu. Pahami dulu. Dengar dulu. Izin saya. Dengar dulu, sapi. Dengar dulu. Host ini ngomong gini, host bilangnya gini. Naikinlah seorang Muslim lagi supaya dikiranya Anda itu bukan settingan. Saya naik di sini untuk membuktikan bahwa Anda seorang Muslim atau bukan. Gitu. Jangan dulu kau bertanya ke saya. Gua 2 kalimat syahadat gua bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut dengan artinya. Ya ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Cuman itu aja yang buat kamu puas. Yang bikin itu siapa? Yang bikin itu siapa? Ya. Yang kutanya, yang bikin itu siapa? Sekarang bentar, saya ini
bentar, jangan kau tanya ke saya ditugasin naik ke sini untuk menginterogasi kamu. Benar ya, host ya? Jadi kau dengar. Ya. Jadi kau dengar. Benar. Kau bilang Muhammad pembohong gitu ya. Kau bilang Nabi Muhammad pembohong gitu ya. Bentar, kau udah ketemu belum sama Nabi? Saudaraku. Bentar. Dia bilang Nabi Muhammad pembohong. Nabi Muhammad ya ada berbohong, aja, nggak usah mutar. Tapi nggak usah mutar. Yang berbohongnya itu, nggak usah dulu. Mutar. Inilah kalau orang dengar dulu. Mau ngotot, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Belajarlah etika yang baik. Saya mau tanya jangan Anda ngotot di sini. Host. Artinya gini, host. Bentar ya, lu diam. Host, gini. Saya itu nggak mau muter sana sini. Kita langsung aja pada pembahasan yang tadi dia ngomong. Nabi Muhammad bohong. Artinya lu udah ketemu sama Nabi Muhammad belum? Lah, saya kan bilang dari tadi, saya nggak ketemu, makanya saya nggak tahu. Dasar, apa kau bilang Nabi Muhammad pembohong? Dasarnya dari hadis. Banyak yang hadis menjual-jual nama Nabi. Banyak hadis yang menjual-jual nama Nabi. Itu. Hadis yang menjual nama Nabi. Terus kenapa Nabi Muhammad yang dikatain bohong? Kenapa lu nggak bilang Bukhari Muslim yang bohong? Dengar dulu ya. Lihatlah hadis. Lu kalau ngomong lihat dulu hadis itu ya. Jangan ngaku Islam, dengar. Jangan ngaku Islam ya. Kalau Islamnya KTP, gobloknya itu jangan mikirnya itu pakai dengkul ya, pakai dengkul. Gak ketemu sama Nabi Muhammad, lu bilangnya Nabi Muhammad bohong. Harusnya kalau lu nggak percaya sama hadis ya, lu bilangnya itu riwayat Muslim atau Imam Ahmad yang bohong gitu. Jangan lu bilang Nabi Muhammad yang bohong. Oke, gini ya. Kenapa hadis itu menjual nama Nabi semua? Makanya terbawa-bawa nama Nabi. Ini Hans Abi juga. Lu malah ikut-ikutan karena apa? Kebobrokan lu. Kalau lu memang itu dicukur hadis aja. Itu ya bikin ribut, bikin gaduh, menjual nama Nabi, seharusnya cepat-cepat diberantas. Jangan dibiarkan. Terbawa semua. Makanya saya bilang kalau digodok sama orang, digodok sama orang kita ini. Ya, digodok sama orang. Dengar. Makanya si yang tuan channel ini, dia ketawa wajar. Muter aja katanya. Ujung-ujungnya lari ke sana, lari sini. Kenapa? Mereka nggak paham. Bagi saya bercakap boleh. Coba silakan Bang Hans. Coba kasih kesempatan dulu Bang Hans bicara yang dari Malaysia. Silakan Bang Hans. Silakan Bang Hans. Baik, okey. Secara faktanya, secara sejarahnya, saya setuju Nabi Muhammad bukan pembohong. Tapi yang membohongnya yang membawa hadis. Secara faktanya, hadis yang paling banyak, yang paling glamour, yang paling hebat adalah hadis Bukhari. Dan kita tahu saja hadis Bukhari itu saja dilahirkan pada tahun 810 Masehi. 810 Masehi. Dan lebih kurang 170 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Ya. Dan gimana secara logisnya gimana Bukhari itu boleh menceritakan sebegitu detail dan sebegitu halus dan dengan suara apa ini? Bagaimanapun saya juga bahasa surat dan surah dalam Al-Quran surah 53 3 dan 4 dan sesungguhnya Nabi itu lain selain wahyu yang diwahyukan. Dan Allah juga ada mencabar pada Nabi sendiri untuk buatlah semisal ayat. Buatlah semisal ayat. Sekiranya Nabi mendapat cabaran daripada Tuhan semesta alam, daripada Allah, pasti tidak dilakukan olehnya. Walau bagaimanapun, manusia-manusia lain, ahli-ahli agamawan yang sering membuat buku selain daripada Al-Quran itu sendiri. Kamu cuba bayangkan, dalam satu dunia ini, kalau ada satu kitab sahaja, pasti tidak ada perselisihan. Tapi oleh kerana ada banyak kitab, saya faham arti kitab itu ingin membantu menjelaskan. Tetapi dalam Al-Quran itu sendiri sudah ada yang menjelaskan. Jadi begitulah saya fahaman saya. Dan Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Maknanya perkataan hadis itu maksudnya perkataan. Hadis itu maksudnya cerita, perkataan. Perkataan yang paling baik itu Al-Quran.
sekiranya Nabi sendiri tidak membuat ayat selain daripada wahyu, ini kan imam-imam lain, ahli-ahli agama lain yang berani membuat ayat-ayat selain daripada Al-Quran. Pasti itu semua telah berdasarkan daripada kepentingan sendiri. Itu saja. Oke, berarti intinya gini, intinya Bang Pali setuju bahwa hadis itu berisi kebohongan-kebohongan, Hans juga setuju berisi kebohongan-kebohongan. Bagaimana dengan Bang Ami sendiri? Apakah Anda setuju bahwa hadis-hadis itu berisi kebohongan-kebohongan? Enggak, saya enggak setuju seperti Bang Pali. Bang Pali ini karena enggak belajar, terus sok-sokan seakan-akan Muslim yang memang udah belajar gitu. Oh ya. Oke, saya nanya, kamu Muslim. Jadi ya? di hadis itu, ya. Ami, aku tanya hadis kamu. yang Kamu paling Muslim, diyakini mengenai keabsahannya dan kejujurannya, kemudian dianggap paling real itu hadis Bukhari Muslim. Bentar, lu belum ditanya, Bang. Ya. Bentar, lu belum ditanya, ya. Jadi seperti yang dijelasin sama Bang Hans tadi, ada hadis Bukhari Muslim yang memang paling dinomorsatukan. Ada yang hadis yang lemah, ada hadis yang doif ya, yang dianggap paling lemah gitu. Ya, itu semua itu bukan berarti bahwa yang lemah terus nggak dipakai gitu. Ada juga yang harus perlu kita bersandar pada ulama-ulama sehingga bisa menjelasin itu. Tapi Bang Pali ini dengan kebobrokannya dia, dengan tidak belajar, dia bisa menjustis sesuatu seakan-akan dia belajar gitu. Ini Islam KTP nih. Kalau Islam kayak gini, kalau mau murtad pun kita nggak rugi gitu. Boleh saya bagi contoh. Boleh aku nanya? Yang kayak gini kalau mau murtad pun kita nggak rugi. Boleh aku nanya? Apa? Boleh saya nanya sama kamu? Tanya host lah. Silakan. Nggak apa-apa, silakan Pali. Silakan bertanya, Pali. Ya. Tolong kamu jawab ya. Tolong kamu jawab. Kata kamu sudah belajar tentang Islam. Sekarang aku tanya, sholat itu apa? Tolong kau ceritakan tentang sholat itu apa? Nggak usah pelongok-pelongok. Apa sholat itu? Ya, enggak. Cari di Al-Quran itu. Apa itu sholat? Lu mau nanya sholat? Jadi kalau kau masih belum mengerti, saudaraku, saya sekarang lagi di jalan. Belajar lagi. Tapi di dalam sholat, saya kasih tahu kepadamu. Kau Sholat adalah belajar salah lagi. satu ibadah Jangan penghambaan kau terhadap yang maha malukan kuasa. dirimu di sini. Udah. Iya, dengar. Gimana Sholat, caranya? ya. Saya nanya. Nggak usah ngomong. Gimana caranya? Kenapa? Saya Apa itu sholat itu? Silakan Bang Hans. Saya peluang. Silakan Bang Hans. Macam ni Bung Pali. Saya rasa tidak perlu untuk dia terangkan arti solat. Solat itu saya faham, Bung Pali sudah faham arti solat. Ya. Kan dan Bung Ami Jago juga sudah faham. Okey, sekarang ni saya mau tanya satu soalan dekat Bung Ami Jago. Okey, saya mau tahu adakah orang Islam sekiranya sudah mati kemudian hari akan maksudnya kalau ada masalah tu akan masuk neraka lah kan. Tapi satu hari nanti pasti untuk orang Islam akan masuk ke syurga juga pada akhir-akhirnya. Betul, benar. Ya. Benar. Okey, itu semuanya adalah sumber daripada hadis. Okey, bersumber daripada hadis dan hadis ini adalah buatan manusia, kata-kata manusia. Ya. Okey, sekiranya Bung Ami Jago melihat teliti ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, tidak ada satu ayat pun menyatakan sedemikian, malah dinyatakan kalau dimasuk surga kekal selamanya. Kalau masuk surga kekal selamanya, kalau masuk neraka kekal selamanya. Tidak ada di keluar masuk. Sekarang ni ada konflik. Kalau kata manusia itu hujung-hujungnya akan dikembalikan ke surga untuk orang Muslim. Tapi kalau di Quran kata-kata Allah, kalau di neraka kekal. Tidak ada keluar masuk. Okey, di sini saya mau tanya Bung Ami Jago, kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang kamu ambil? Gini, saya jelasin ya. Saya adalah Muslim yang tidak seharusnya berdebat dengan ahli kitabnya. Saya jelasin dulu, jangan dipotong, ya. Karena Allah katakan bahwa jangan kita berdebat dengan ahli kitab nih. Tapi dengan setelah melihat Pali naik ke sini dengan kebobrokannya, saya mau meluruskan supaya dia ini jangan mempertontonkan kebodohan Muslim, ya,
kebodohan muslimnya dia untuk ditertawakan dengan si Oten gitu. Ya. Jadi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Hans, ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Hans, artinya kita semua ini sebenarnya nggak pantas untuk berdebat sama si Edis. Yang pantas untuk berdebat sama si Edis ini adalah apologet seperti Juma ataupun Unirifa yang lain. Makanya mereka nggak berani, Bang. Bentar, host. Makanya kenapa setiap saya naik ke sini, saya selalu melarang muslim-muslim yang nggak berpengetahuan agar jangan naik di sini. Gitu. Benar, ya? benar. Karena kita bakalan ditertawain. Mereka ini, si Oten ini, seperti si Bang Edis ini, saya nganggapnya itu dia harus berdebatnya itu sama Munandar, sama Unirifa, sama Juma. Tapi karena dia dianggap kecil sama Juma, ini orang nggak dipakai, makanya dia manfaatin roomnya dia untuk naikkan muslim-muslim yang nggak berpengetahuan kayak kita gitu. Ya. Bang, abang tahu udah berapa lama saya tantangin dia, tapi dia nggak berani. Ke Edis, kalau memang kau mau berdebat, kamunya yang lari, dinandarnya kamu lari. Mau saya putarin videonya, Bang? Mau saya putarin videonya bagaimana cuma lari? Dinandarnya kan kamu kabur. Saya sampaikan ya. Setelah ini kita turun semua ya. Kita ini enggak. Setelah ini kita turun semua ya. Saya mau ya silakan Bali. Kayaknya saya kasih tahu sama Edi dulu. Itu paham biar Ami lebih bentar. paham lagi. Kita ini enggak berpengetahuan. Dengar Bali. Ceritakan kebodohanmu di depan ini. Bali. Tolong turunkan saya aja, host. Nanti saya lagi. Bali. Ya, Bali. Enggak jelas sama kamu itu enggak jelas. Kamu tuh agamanya. Bali, saya kasih tahu ya. Kau enggak berpengetahuan. Kita ini bukan ulama-ulama ya. Kita bukan. Tapi satu pengakuanmu Ami Jago bahwa kamu sudah mengaku kamu tidak berpengetahuan tentang agama Islam ya. Halo Bang Edis. Ya, kamu sudah mengakui bahwa kamu tidak Edis. punya ilmu dalam agama Islam. Oke, suaramu juga macet-macet, Ami. Coba nanti dilanjutkan lagi si Ami Jago macet-macet. Oke, Pak Hans, intinya seorang Muslim yang mengikuti hadis, mereka ini sudah percaya kepada kitab-kitab palsu, gitu ya? Sebeginilah ya. Saya setuju. Tapi biar saya jelaskan. Kalau wasiat Nabi yang terakhir, taraktu fikum amraini, saya tahu kamu tak suka bahasa Arab. Okey, saya terjemahkan. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi di sini tiada yang biasanya diberitahu Quran berpegang pada dua perkara, iaitu Quran dan sunnah dan hadis. Tetapi kalau bahasa Arabnya kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul. Tak ada perkataan hadis. Oke, sunnah itu apa kalau begitu? Sunnah itu adalah perbuatan, segala perbuatan pelaksanaan Rasul. Di mana cara mendapatkan segala perbuatan itu? Okey, cara perbuatan ini selalunya kita lihat pada sirah, pada sejarah. Yang kalau disimplifikan adalah perjuangan. Perjuangan Rasul, bukan Muhammad. Rasul Muhammad. Rasul maksudnya berpegang kepada sunnah Rasul. Bukan Rasul Muhammad saja, Rasul Isa, Rasul Musa. Saya jadi makin bingung nih Pak Hans. Karena begini, saya begini, setelah saya mempelajari, gini Pak Hans. Setelah saya mempelajari agama Islam, memang tidak ikut hadis salah gitu loh. Gini loh. Jadi seperti makan buah si malakama saya lihat gitu. Betul. Perkara ini kalau Bang Edis mau tahu, perkara ini semuanya berlaku secara ulang-ulangan. Kalau sekarang ini ada hadis, Quran dan hadis, Injil juga ada. Injil juga ada, Taurat juga ada, hadis-hadis yang menyelewengkan. Gini Bang Edis, saya cuma ingin menyatakan satu perkara yang amat berbeza di antara kita walaupun kita berbicara tentang agama. Saya punya pandangan, perspektif daripada semua rasul-rasul yang saya imani, perjuangannya adalah tentang sistem, bukan sekadar agama. Sistem. Kalau dilihat Fir'aunnya melawan dengan Musa
berlawan dengan Fir'aun, Isa berlawan dengan King Herod, dan Muhammad berlawan dengan Abu Jahal. Lawan-lawannya adalah para politik, para pemuka politik berkuasa. Bukan sekadar... Bukan, sebelum kita kejauhan Pak Hans, begini, sebelum kita kejauhan, begini, Anda sudah mengatakan bahwa umat Islam sudah tergelincir dengan cara mengikuti kitab-kitab di luar Al-Quran, yaitu hadis, betul? Betul. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau umat Islam tidak ikut hadis, mereka bingung nanti sholatnya bagaimana. Coba tanpa hadis, apakah bisa orang Islam sholat? Oke, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, makanya ikut hadis salah, nggak ikut hadis juga salah. Saya setuju dengan statement Bang Edis. Makanya saya bilang begini Pak Hans, sebenarnya yang saya percayai adalah bahwa Al-Quran yang dimaksudkan itu bukan Al-Quran yang kalian pegang. Itulah kenapa kalau Al-Quran bilang, kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Quran yang sekarang nggak menjelaskan segala sesuatu. Maka diindikasikan bahwa kitab Al-Quran yang sekarang ini halamannya sebagian besar sudah hilang. Bahkan ada hadis-hadis yang meriwayatkan itu, bagaimana sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh rayap atau kambing. Pernah dengar riwayat itu? Itu saya tidak pastilah kan. Kalau yang percayalah. Tapi pernah dengar riwayat itu nggak, bahwa ada ayat-ayat yang ditaruh di bawah tempat tidurnya Aisyah, lalu ayat-ayat itu sudah dimakan rayap. Pernah dengar? Oke. Dulu saya percaya, dulu. Sekarang apabila sudah dicerahkan, saya tidak. Dulu saya percaya, dulu. Sekarang ya sudah selesai begini teman-teman. Jadi kalau dia sudah mengaku hadis-hadis itu berisi kebohongan, ya berarti sudah angkat tangan kita. Begini. Tetapi walau bagaimanapun Muhammad itu dan juga para rasul yang lain adalah contoh sosok manusia yang akan ikut 100% perintah dan larangan Tuhannya. Jadi di ayat 33, surah 33 ayat 21, laqad kana lakum, dan selanjutnya menceritakan rasul itu adalah uswah yang terbaik bagimu. Uswah yang terbaik bagimu. Jadi bagaimana kita nak mengabdi, pasti ada contoh. Dan contohnya adalah uswah yang terbaik yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah Rasul. Kamu lihat surah 25 ayat 30 sendiri mengatakan, katakanlah sesungguhnya Al-Quran ini tidak diacuhkan. Sudah tidak diacuhkan. Kan surah 25. Berarti umat muslim melakukan hal demikian karena mereka sudah lebih memilih kitab selain Al-Quran, betul? Iya, sudah jelas buktinya surah 25 ayat 30. Sesungguhnya kaumku menganggap Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Betul sekali, saudara. Oke, coba kita konfirmasi dulu. Pak Daeng Taha. Daeng Taha? Halo Daeng? Halo Bang. Ya Daeng, Anda Muslim? Ya Muslim. Iya, kalau Daeng ini pasti asal usulnya sama dengan si Juma dari Makassar ini, betul Daeng? Ya, saya dari Makassar. Oke, ini anggap saudaranya Juma. Daeng Muslim? Ya Muslim. Oke, bagaimana pendapat Daeng mengenai pendapat Hans dan juga tadi Pak Pali dan juga kawan-kawan tadi? Ini Hans ini Muslim dari Malaysia mengatakan bahwa hadis itu tak lebih daripada bohong-bohongan yang lebih dipercaya orang Islam zaman sekarang, seperti itu. Bagaimana? Masalahnya Bang, sebenarnya kalau kita mau pertanyaan ini tertuju kepada Pak Pali tadi, kan Pak Pali sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita mau ya, ini Hans juga diskusi? sama. Pak Hans juga sama. Pak Hans mengakui bahwa hadis adalah kebohongan-kebohongan? Halo, Pak Hans? Kecuali kalau memang hadisnya itu. Tapi begini dulu, Bang Edis. Sebelum kita ini berpanjang lebar untuk diskusi ini, saya harap dulu, karena kami lihat sebenarnya temanya adalah buktikan Muhammad tidak friend umat Islam. Ya jadi umat Islam. Ya jadi memang seolah maunya di situ ya naikkan juga, misalkan salah satu contoh saya kasih misalnya temanya di situ. Muhammad adalah keselamatan atau Yesus juga keselamatan atau misalnya
Yesus keselamatan, Muhammad bukan keselamatan, supaya dua persepsi ini sebenarnya bisa dibahas. Oh, boleh. Ini Oke, adalah satu baik, Daeng. Begini, Daeng. Biar kita satu lawan satu begini. Oke, Pak Hans, mohon maaf Pak Hans karena Pak Daeng ini dia mau nganu yang lain. Oke, jadi saya turunkan dulu Pak ya, Pak. Saya turunkan dulu Pak Hans ya. Terima kasih Pak Hans sudah mampir kemari. Selamat siang. Bang. Oke. Bang, jangan dulu tirungkan, Bang. Inilah permainanmu kamu ini, Bang. Katanya kita mau ngobrol berdua. Bagaimana Daeng ini? Oke, silakan. Oke, tapi saya minta ini Bang, jangan dulu langsung diturunkan. Saya minta turun nanti. Yang penting dengan catatan permintaan sesudah. Karena selama ini silakan. Bang, saya dengar kamu bertanya terus. Kamu bertanya, ini mohon maaf Bang. Karena kamu hanya bertanya terus sama Muslim. Sekarang saatnya bertanya dulu sama kamu. Sebentar kamu bertanya sama saya. Berarti Anda sudah takut membahas ini berarti kan? Tidak, bukan itu. Saya dulu bertanya dulu Bang, sebentar kamu bertanya. Iya, boleh. Anda bertanya sepuasnya, nanti masalah Muhammad keselamatan, Yesus keselamatan, betul? Ya. Tapi bilang dulu bahwa memang terbukti bahwa Muhammad ngeprank orang Islam. Betul? Sebentar saya mau bahas Bang, saya mau bertanya dulu sama Abang. Saya mau bertanya dulu sekarang. Mereka ketakutan kalau ditanya itu. Oke lah, silakan. Mereka sudah tahu kalau Muhammad ngeprank mereka. Oke, silakan. Itu sebentar saya jawab, Pak. Sebentar. Saya bertanya dulu. Ini jangan sampai takut ini Bang ditanya. Silakan. Sekarang saya mau bertanya. Apakah sebenarnya keselamatan ada pada Muhammad atau pada Yesus? Saya bertanya dulu. Oke, silakan. Silakan. Jawab dulu. Ya jelas pada Yesus lah. Muhammad aja ada di kuburan gimana? Baik Bang Edi. Sekarang saya mau bertanya lagi. Bagaimana Yesus dikatakan selamat sementara Yesus meninggal, mati di kayu salib? Kan bangkit. Itu dulu pertanyaan saya nanti. Kan bangkit. Iya, tapi kan matinya ini Bang tidak selamat. Ini kan mati. Iya kan bangkit. Gimana sih? Kecuali kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, maka saya sama sepertimu. Malang. Makanya gini, apa kata Paulus? Nih, saya bacakan ya. Iya. Nih, saya bacakan. Sabar ya, pelan-pelan nih. Bagaimana umat Kristen akan menjadi umat yang paling malang sedunia kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian sama seperti Muhammad. Kalian sebenarnya umat yang paling malang di dunia. Coba kita ya. Sabar. Begini Pak. Sabar dulu, Bang. Dengarkan dulu. Sabar, saya kan mau bacakan dulu. Muhammad wajar. Saya kan mau bacakan dulu. Ya, silakan. Ya, nih. Saya bacakan misalnya di 1 Korintus 15 ya. Nih, saya bacakan. 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Yesus, ya. Nih, saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, dan seterusnya. Nah, ini mengenai kebangkitan kita ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan Allah tentang Dia yang kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dan seterusnya ya. Nih, makanya di sini
Saya bacakan ini poinnya, ya. Nih. Poinnya ada di sini nih, karena ini panjang ya, saya bacakan ya. Nih. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan poinnya, ini panjang, ini sampai ini ya, sampai ini. Nah, di sini ya. Sabar. Mana Bang? Mana? Ya, ini panjang ini. Kalau ini panjang sekali. Intinya begini, poinnya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Intinya begini. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada, maka kami ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sama seperti kalian yang mempercayai Muhammad yang memang tidak bangkit. Ya. Intinya begini Bang, kalau Anda mengatakan keselamatan itu ada pada Muhammad, sedangkan Muhammad saja masih di kuburan, bagaimana Anda berbicara tentang keselamatan? Ini ibarat kata, kita bicara tentang kehidupan yang kekal, hidup yang kemudian, tapi mengikuti orang yang ada di kuburan. Ya ini nggak masuk akal, nggak logis. Tapi begini Bang, masih ada lagi pertanyaan saya cari ayatnya. Karena kalau saya cari ayatnya nanti lama. Silakan Anda bicara, saya cari ayatnya. Jadi tadi yakin Bang Edis bahwa Yesus meninggal? Dan bangkit. Jangan dulu kita membahas masalah bangkitnya, meninggalnya dulu, matinya dulu yang saya tanya ini. Iya, dan bangkit. Berarti Allah meninggal. Kata Allah ditujukan kepada siapa? Kalau kepada Bapa tidak. Jadi maksud saya matinya Yesus dia bersama dengan Allah, begitu? Yesus bukan Bapa. Iya, tapi maksud saya matinya Yesus bersama dengan Bapa. Maksudnya Bapak tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Tapi dia Yesus itu bisa menjadi manusia 100% ya. Anda sudah lari kemana-mana. Anda tanya saja tentang keselamatan. Nanti Anda lari kemana-mana. Karena saya belum paham. Yesus kan bisa menjadi 100% manusia. Enggak ada seperti itu 100%. Memangnya apa yang 200% enggak ada? Enggak ada manusia ini yang enggak 100%. Semua manusia 100%. Enggak perlu diulang-ulang itu. Yang mana lagi pertanyaanmu? Berarti kalau tidak ada 100% Mbak, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya. Berarti saya sudah yakin bahwa itu kan kesimpulanmu. Kalau berarti. Kalau berarti itu berarti kesimpulanmu. Kan begini, ya memang artinya pemahaman saya. Bagaimana tentang pemahamannya Bang Edis kalau misalnya tidak ada dia tidak 100%-nya Yesus, bagaimana dia bisa meninggal kalau ada keilahian? Berarti dia meninggal sama Tuhan. Emang keilahian itu apa? Bagaimana logika berpikirnya? Iya, keilahian itu apa? Bahasa-bahasamu kacau masalahnya. Ya coba dulu definisikan keilahian tentang Bang Edis. Nanti saya yang ini. Apa arti ilah, arti Allah itu apa emangnya? Saya tanya dulu ke Bang Edis dulu bagaimana itu yang keilahian itu. Iya, makanya saya tanya kepadamu apa arti ilah, arti Allah. Supaya kita nggak debat kusir terus. Jawab dulu pertanyaanku Bang. Kan saya tanya tadi, berarti kalau Yesus tidak 100%, berarti ada keilahiannya di situ. Berarti dia mati bersama dengan Tuhannya. Kok Bang Edi selama ini mengatakan bahwa Tuhan berarti, tidak meninggal? Itu kesimpulanmu kalau berarti. Masa diskusi berarti nggak boleh begitu. Masa diskusi berarti. Saya hilangkan lagi berarti kalau itu yang positif. Yesus dia meninggal. 100% tidak semuanya manusia. Dia bersama dengan keilahiannya. Berarti dia kan pendapat saya Bang Edis, tapi saya belum paham bagaimana tentang pemahaman Bang Edis. Pemahaman saya ketika memang Yesus tidak 100%, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya, disalib. Kan begitu. Bersama dengan Tuhannya. Logika berpikirnya Bang. Ya sudah, kalau logika berpikirmu seperti itu, nggak bisa saya paksakan karena logika berpikirmu seperti itu, tapi logika berpikir saya nggak seperti itu. Sudah siap? Ya kan keilahiannya tidak lepas dari Bang Yesus. Bang Yesus tetap ada keilahian. Tapi dia kan meninggal. Apa keilahian bagaimana itu? Dia meninggal? Ya. Tapi Anda ini menggunakan bahasa-bahasa yang Anda nggak mengerti. Keilahian itu apa?
Nah, Anda langsung meninggal ditanya keilahian Nah, itu. itulah Bang sebenarnya. Karena itu bagaimana yang ada di otakmu, itu juga yang kita Makanya kalau ngomong begini Bang, kalau bicara, Anda harus paham kata-kata, setiap kata yang Anda ucapkan itu Anda harus paham. Karena saya tahu banyak orang Islam itu ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Itulah kalian. Saya tanya dulu, apa keilahian itu apa? Sebentar, saya tanya dulu, keilahian itu apa? Keilahian itu adalah sesuatu kekuasaan, Bang. Kekuasaan yang tidak terbatas. Oke, sekarang saya tanya, di mana dasarnya bahwa keilahian itu kekuasaan yang tidak terbatas? Apa? Di mana itu? Ya kan kalau kita Islam, ilah itu merujuk kepada Allah. Allah itulah pencipta segala sesuatu. Ilah merujuk kepada Allah. Pencipta alam semesta. Yang tidak punya yang tak terbatas, itulah Allah. Sebentar, pelan-pelan kalau ngomong. Ilah sudah pasti Allah. Saya kalau ilah sudah pernah. Oke, baik. Ini kita sama-sama bicara ini. Ganti-gantian kalau bicara. Sudah selesai. Oke, bicaralah dulu biar selesai. Tidak kan tanya dulu. Pertanyaan tadi saya, Bang. Jawab dulu. Kalau memang Yesus, karena ini sebenarnya kebohongan Bang Edi selama ini kan pernah dia mengatakan bahwa Yesus itu kembali karena 100% manusia. Lalu hari ini juga kamu mengatakan bahwa itu Yesus saya tidak pernah. Ini kalau begini, bahasamu saya nggak mengerti. Coba bahasa Indonesia dulu dengan lurus dulu. Kalau bahasa Indonesiamu pun nggak lurus, sama kayak cuma bahasamu. Coba yang lurus dulu bahasa Indonesianya, biar saya paham. Ini Bang sebenarnya ini yang saya bukan ini senjata makan tuan. Ini Bang yang saya sebenarnya kami senjata. Ini bahasamu bahasa apa? Saya nggak paham dengan bahasamu. Masa kau tidak paham Bang? Kalau ini yang saya tanyakan ini misalkan, kalau kekuasaan Yesus tidak ada sama dia, atau misalnya ada, kenapa dia bisa karena dia bangkit, makanya dia berkuasa atas maut, makanya dia bangkit. Nah sementara Muhammad masih di kuburan. Gimana sih? Yang saya tanyakan, Bang, itu bangkit itu kan setelah dia meninggal. Saya paham, Bang. Baik, sekarang boleh nggak Anda sebentar? Dengarkan dulu, Bang, berkutanya. Yang saya tanyakan ini yang meninggalnya, kenapa dia bisa meninggal sama dengan? Karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Aku menyerahkannya, aku berkuasa menyerahkannya, dan aku berkuasanya untuk menerimanya kembali. Sekarang saya tanya, Bang, Bapa di surga itu siapa? Bapa di surga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Yang jelas itu bukan Allah, Tuhannya Muhammad, yang dikarang-karang Muhammad. Apa? Berarti Yesus. Dengarkan dulu, Bang. Saya bertanya lagi. Berarti Yesus diutus ya? Berarti betul Yesus yang mengatakan bahwa aku diutus di Bani Israel. Betul, Bang? Yesus betul diutus oleh Bapa di surga. Coba sekarang kita Bang secara logika berpikir bagaimana yang namanya diutus. Kalau menurut pemahaman saya, kalaupun diutus itu berarti ada yang mengutus, Bang. Ya memang betul lah, gimana? Berarti ada Tuhan selain daripada Yesus. Kalau begitu. Ada Tuhan selain daripada Yesus. Yang mengutus itu Bang lebih levelnya lebih tinggi daripada Yesus. Kalau begitu kenapa Yesus yang dituhankan? Kenapa Yesus yang dituhankan? Emang dituhankan itu apa? Dia yang diutus itu Bang, ada yang mengutus. Kan begitu ceritanya. Oh, jadi harusnya mentuhankan Bapa saja, nggak usah mentuhankan Yesus gitu ya? Iya kan, Bapa yang mengutus Bang. Kenapa bukan Bapa yang dituhankan? Kenapa? Kenapa Yesus? Sementara Yesus kan diutus. Berarti bahasa secara logikanya Bang, ini harus kau mengerti. Diutus berarti ada yang mengutus. Kan begitu. Masa sih ada Yesus mengutus dirinya sendiri. Bahasa apa itu Bang kalau mengutus dirinya sendiri? Sudah bicaranya? Ya sudah. Baik. Ya, baik. Jadi menurut logika kalian, karena Yesus itu diutus oleh Bapa, maka yang dituhankan itu adalah Bapa saja. Jangan Yesus gitu ya? Ya. Apakah Bapa di surga itu adalah Allah? Kok meninggal? Kok macet? Kau pertanyaan satu sudah macet. Biar gua aja dulu kau diskusi coba. Apakah Bapa di surga itu adalah Allah? Kalau pemahaman Islam, Bang, tidak ada mengatakan bahwa Bapa di surga itu adalah kecuali Allah adalah Esa satu-satunya. Itu yang kita percayai. Tidak ada. Maksudmu ngomong seperti ini bagaimana? Berarti omong kosong. Berarti Yesus diutus oleh Bapa, betul atau salah? Ya betul. Betul. Berarti Bapa itu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Bukan Allah. Iya.
Pokoknya kan lo kalau macet lagi. Allah Gimana? Allah di surga. Aduh, kan kau nih macet. Ku ikuti logikamu, kau macet lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Tuhan, menurut kamu, menurut Anda, Bapak yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar dan Dia Tuhan saja yang dituhankan, begitu? Ya, betul. Oke, sebelum saya bantah, saya nggak mau bantah dulu nih. Saya nggak mau menghabiskan energi saya untuk bantah itu dulu. Berarti kamu mengakui bahwa Bapak yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar, betul? Tuhan yang benar, betul. Adakah Tuhan yang benar selain daripada Bapak di sorga? Itu kan masalah pemahaman. Kau langsung macet. Sebentar dulu. Adakah Tuhan selain daripada Bapak di sorga? Ya sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti Allah bukan Tuhan berarti. Ya kan beda versinya kalau di Islam. Inilah aku bilang. Kalau saya kan makanya kalian ini begini loh. Kalian menyuruh-nyuruh kami menuhankan Bapa di sorga. Terus ujung-ujungnya kalian nyuruh nuhanin ke Allah. Coba kalian jangan bermuka dua dulu. Jangan bermuka dua. Bisa nggak kalian nggak bermuka dua? Coba. Saya kan mengatakan diutus. Kamu mengatakan Bapak di surga yang mengutus. Kamu sendiri yang bilang. Jadi betul Bapak di surga mengutus Yesus, gimana? Makanya pendapat saya, Bang, dia itu lebih tinggi levelnya Bapak di surga. Yesus sendiri berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Terus salahnya di mana? Mengapa Yesus dijadikan Tuhan? Wah, sebelum saya bahas itu sama kamu tadi, mengapa Yesus dijadikan Tuhan? Kenapa tidak Bapak saja? Sebelum saya bahas itu, saya tanya dulu. Berarti kamu mengakui bahwa Bapak di surga itu Tuhan yang benar? Iya, kalau untuk persepsi saya. Oke, berarti Allah Tuhan yang benar nggak? Benar. Berarti ada dua Tuhan. Ya kan Tuhanmu yang kau benarkan itu Allah di surga. Gimana sih logikamu? Udah, kau nggak sanggup bahas itu. Udah, sekarang kita bahas mengenai ini. Tidak begini, Bang. Gantian dulu. Sebentar, gantian ya. Biar enak kita diskusi. Jangan diturunkan. Jangan tidak takut, akan saya turunkan. Tadi Anda bilang silakan. Oke, tadi Anda bilang begini. Tuhankan Bapa saja. Jangan tuhankan Yesus. Saya tanya dulu, mentuhankan itu apa maksudnya? Apa maksudnya mentuhankan Bapa? Ya, mentuhankan kita menganggap sebagai Tuhan yang harus disembah kalau Muslim, Bang. Penyembahan kita tertuju kepada Allah, bukan kepada Muhammad. Aja kau tidak tahu apa mentuhankan. Makanya kalian ini pakai bahasa-bahasa yang kalian nggak tahu itu apa gitu loh. Coba, mentuhankan menurut Al-Quran itu ngapain? Ya, mentuhankan ya. Menganggap bahwa mentuhankan ya. Oke, ada Al-Quran di situ, Daeng. Ada Al-Quran di situ, Daeng. Bahwa kita itu adalah ada Al-Quran di situ, Daeng. Daeng, ada Al-Quran di situ. Nah, kebetulan Bang tidak ada di sini, tidak ada. Ini makanya sudahlah Daeng gini, gurumu si Juma suruhlah kemari ya. Gimana? Begini Bang, pertanyaan tadi kembali lagi di situ karena masalahnya begini, saya mau serius pun dengan kamu Daeng, kamu tak ngerti bahasa yang kau ucapkan pun kau tak tahu apa. Saya ngerti. Mentuhankan apa? Kau bingung apa itu mentuhankan? Masa tidak jelas Bang tadi? Masa saya tidak jelas tadi saya jelaskan bahwa kenapa bisa meninggalnya begini. Sekarang kembali saya bertanya lagi kepada Bang Edis. Ketika memang Yesus mengatakan seandainya kalau kau cerdas, kau mengerti bahasa yang kau ucapkan, saya ajak kau diskusi yang dalam masalah di situ. Masalahnya kau ngomong mentuhankan, memang, tapi kau tak tahu mentuhankan itu apa. Kemarin itu sudah kubahas. Kemarin itu sudah kubahas panjang lebar. Wajib atau tidak mentuhankan Muhammad. Kesimpulannya orang Islam wajib mentuhankan Muhammad. Tidak ada Bang. Kita sudah. Iya karena kau tak tahu mentuhankan itu apa. Bahwa aku bersaksi kepada Tuhan dan aku bersaksi kepada Muhammad bahwa itu adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyata, Bang. Jadi teman-teman tahu kan? Tahu apa sebabnya teman-teman kenapa saya tidak bosan-bosan mengangkat stop menuhankan Muhammad, wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan karena begini. Karena tiap hari selalu ada pasien baru. Gitu loh. Dalilnya mana, Bang? Mana dalilnya mengatakan mentuhankan Muhammad? Oke, ada Al-Qur'an di situ? Tidak usah, bacakan saja, Bang. Kalau nggak ada Al-Quran ngapain saya ngomong? Iya kan. Gini aja, nanti naik lagi dengan bawa Al-Quran gimana?
nanti naik lagi, tapi pegang Al-Quran. Siap? Tidak, saya permintaan saya begini. Bang, saya permintaan saya. Saya tidak bisa lanjutkan begini. Oh, kita nanti jadi omong kosong karena satu. Tidak, kita mau bahas Quran, mau bahas Bible, kau tak pegang Quran. Apa yang mau kita diskusikan ini? Saya ini orangnya jeli, Bang. Kalau ketika kau mengatakan, Pak, sudah ini ayat dan Pak ayatnya saya sudah makan. Sekarang dalilnya. Udah kau nangkap ikan aja lah sama Jumala, nangkap ikan. Teman-teman sekalian, tahu nggak teman-teman sekalian, kenapa kok saya sering sekali bikin background ini? Nih. Teman-teman yang sudah sering nonton saya, kenapa kalian pernah tidak berpikir, kenapa tema ini selalu sering sekali? Bahkan banyak, Bang, sekali-kali temanya ganti, Bang. Masa itu terus, Bang? Temanya itu terus. Begini loh teman-teman, sobat-sobatku Kristen, yang inbox saya, yang bilang suruh ganti tema dari ini. Karena memang pasien kita itu ini, penyakitnya ini. Penyakitnya orang Islam yang debat dengan kita ini. Makanya gak ada yang lain, sebenarnya ini temanya. Gitu loh. Makanya saya bilang, mereka ini tidak tahu menuhankan itu apa. Tuhan itu sebenarnya maknanya apa, bahasa Arabnya apa, mereka nggak tahu. Makanya akhirnya saya ulang-ulang terus. Kemarin kan kita membahas di seharian. Nih, ini kita bahas harian nih. Ini kita bahas harian ini. Kita bahas harian kemarin. Karena Bapa mengutus Yesus, maka kita harus menuhankan Bapa saja. Jangan menuhankan Yesus, jangan menuhankan Roh Kudus, Bapa saja yang dituhankan. Kata mereka, saya tanya menuhankan itu apa? Kagak tahu menuhankan itu apa. Kan gitu. Kalau teman-teman yang sudah sering nonton kan sudah paham. Masalahnya selalu ada pasien baru. Itu loh teman-teman sebabnya, iya kan? Jadi biar teman-teman kalau ngomong, Bang ganti tema Bang, mau tema apa lagi? Mereka cuma itu aja gitu loh. Intinya itu gitu loh. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu wajib menuhankan Muhammad. Gitu loh, seperti itu. Nah makanya tadi saya ikutin pola pikir dia. Oke, kamu menyuruh saya menuhankan Bapa saja. Betul, berarti Bapa di surga itu Tuhan yang benar. Nah dia bilang iya. Terus kenapa kamu nyuruh nuhanin? Kan begitu. Jadi mereka ini bermuka dua masker. Mereka ini pakai mempermasalahkan kita menuhankan Yesus, disuruh menuhankan Bapa saja. Tapi dibilang, kenapa kau juga nggak mau menuhankan Bapa, malah menuhankan Tuhannya orang tua? Aduh, diikutin pun dia tetap kena teman-teman. Ya. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan menanggapi kesalahpahaman Muslim mengenai mengapa orang Kristen menuhankan Yesus. Bukankah seharusnya hanya Bapa yang disembah karena Dia yang mengutus Yesus? Ini pertanyaan yang penting dan kita akan menjawab langsung dari Alkitab. Yuk kita mulai. Yang pertama, Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara Muslim sering mengutip Yohanes 17 ayat 3 di mana Yesus berkata bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tapi mari kita lihat perkataan Yesus yang lain dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus tidak mengatakan bahwa Dia adalah pribadi yang berbeda dari Allah, tetapi justru menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Ini bukan sekedar kesatuan kehendak, tetapi kesatuan dalam hakikat dan kuasa. Ketika orang Yahudi mendengar ini, mereka langsung ingin melempari Yesus dengan batu. Mengapa? Karena mereka mengerti bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya sebagai Allah. Yohanes 10 ayat 33. Yang kedua, Yesus memiliki kuasa ilahi. Yesus bukan hanya utusan, tetapi juga memiliki kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Yesus mampu mengampuni dosa, seperti yang tercatat di dalam Markus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, tetapi
Yesus melakukannya. Yesus juga mengendalikan alam. Dalam Markus 4 ayat 39, di situ menceritakan bagaimana Yesus meredakan badai hanya dengan perkataannya. Yesus juga dibangkitkan dan membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 28. Dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada nabi yang bisa melakukan hal-hal ini atas kuasanya sendiri. Yang ketiga, Yesus disembah dalam Alkitab. Orang Kristen menyembah Yesus bukan karena ajaran manusia, tetapi karena Alkitab menunjukkan bahwa Yesus memang menerima penyembahan. Murid-murid menyembah Yesus setelah dia berjalan di atas air, tercatat di dalam Matius 14 ayat 33. Thomas berseru-seru, "Ya Tuhanku, ya Allahku," tercatat di dalam Yohanes 20 ayat 28. Wahyu pasalnya yang kelima, ayat 13-14 menggambarkan Yesus menerima penyembahan di surga bersama Bapa. Jika Yesus bukan Tuhan, mengapa dia tidak menolak penyembahan seperti yang dilakukan malaikat di Wahyu 22 ayat 8 sampai ayat yang ke-9? Yang keempat, Bapa mengutus Yesus, tapi tidak berarti Yesus lebih rendah. Saudara Muslim sering berkata, Yesus diutus oleh Bapa, berarti dia lebih rendah. Tapi dalam Alkitab, pengutusan tidak berarti lebih rendah dalam hakikat. Misalnya dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Apakah ini berarti murid-murid lebih rendah daripada Yesus dalam esensi? Tidak. Pengutusan adalah soal peran, bukan hakikat. Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, tetapi tidak mengurangi keelayannya. Jadi kesimpulannya, mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Jawabannya adalah, kami menyembah Yesus karena Dia dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Dia memiliki kuasa ilahi. Yang ketiga, dia menerima penyembahan. Yang keempat, dia diutus bukan sebagai makhluk biasa tetapi sebagai Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dia bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.